Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kisah tragis keluarga Wiradana di Gunung Kawi adalah sebuah peringatan akan bahaya mengejar kekayaan melalui jalan gaib. Keputusan Pak Wiradana membawa mereka ke takdir yang tak terelakkan, di mana janji yang dibuat dalam keputusasaan akhirnya menagih harga yang sangat mahal. Akankah mereka bisa melarikan diri dari bayangan gelap perjanjian itu, atau akankah mereka lenyap selamanya? Temukan jawabannya hanya di channel kami. Jangan lewatkan kelanjutan cerita yang menegangkan ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tersembunyi di antara pepohonan pinus yang tinggi, hiduplah keluarga Wiradana. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga sederhana, dengan Pak Wiradana sebagai kepala keluarga yang bekerja keras sebagai petani. Namun, kesulitan ekonomi yang terus-menerus membuat keluarga ini hidup dalam kesusahan. Tahun-tahun berlalu, dan panen yang diharapkan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang menumpuk, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik semakin pudar. Suatu malam, ketika Pak Wiradana duduk di beranda rumahnya yang sederhana, ia merenung dalam keputusasaan. Ia memikirkan masa depan anak-anaknya, terutama Arya, anak sulungnya yang penuh bakat dan harapan. Di tengah keputusasaannya, Pak Wiradana teringat cerita lama yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desa tentang Gunung Kawi. Konon, di gunung tersebut terdapat kekuatan gaib yang bisa memberikan kekayaan dan kemakmuran kepada mereka yang berani melakukan pesugihan. Meski diliputi keraguan dan ketakutan, Pak Wiradana merasa tidak punya pilihan lain. Pada malam yang sunyi, Pak Wiradana meninggalkan rumah tanpa memberitahu keluarganya. Dengan membawa sesaji dan doa, ia berjalan menyusuri hutan lebat menuju Gunung Kawi. Jalanan yang dilalui penuh dengan tantangan, namun tekadnya yang kuat membuatnya terus melangkah maju. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang dikelilingi oleh aura mistis. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang sudah menunggu. Dukun itu menyambut Pak Wiradana dengan senyum yang misterius dan langsung mengetahui maksud kedatangannya. "Kau mencari pesugihan, bukan?" tanya sang dukun dengan suara berat yang penuh wibawa. Dukun tua itu kemudian memulai ritual yang menyeramkan. Ia memanggil roh-roh dari Gunung Kawi, meminta mereka untuk memberikan kekayaan kepada Pak Wiradana. Dalam kegelapan malam, Pak Wiradana berlutut dan berdoa dengan penuh harap, siap menerima apapun yang diminta sebagai balasan. Ritual tersebut membawa Pak Wiradana ke dalam sebuah dimensi lain, di mana ia bertemu dengan sosok gaib yang menguasai kekayaan di Gunung Kawi. Sosok itu tinggi, dengan mata yang bersinar dan suara yang menggema. "Apa yang kau inginkan?" tanya sosok itu. Pak Wiradana, dengan hati yang penuh kecemasan menjawab, "Aku ingin kekayaan dan kemakmuran bagi keluargaku. Aku ingin anak-anakku tidak lagi hidup dalam kesusahan." Sosok gaib itu mengangguk pelan. "Kekayaan yang kau minta bisa aku berikan. Namun, setiap kekayaan memiliki harga. Apa yang kau siap berikan sebagai gantinya?" Pak Wiradana terdiam sejenak, merasakan beban yang sangat berat. Setelah berpikir panjang, ia mengucapkan janji yang akan mengubah nasib keluarganya selamanya.
Aku akan memberikan nyawa anakku yang paling aku cintai, Arya, ketika waktunya tiba. Sosok gaib itu tersenyum puas. Janji telah diucapkan dan akan ditagih pada waktunya. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan, Pak Wiradana kembali ke desanya. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Wiradana berubah drastis. Kekayaan mulai mengalir dan usaha mereka berkembang pesat. Namun, di balik kesuksesan tersebut, tersembunyi bayang-bayang janji gelap yang suatu hari nanti akan menagih balasannya. 15 tahun berlalu, Arya, yang kini berusia 18 tahun, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berbakti. Dia tidak mengetahui janji yang telah dibuat ayahnya. Hidupnya penuh dengan mimpi-mimpi besar untuk masa depan yang cerah. Namun, semakin dekat hari ulang tahunnya yang ke-19, perasaan gelisah dan firasat buruk mulai menghantui Pak Wiradana. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menerangi desa, Pak Wiradana mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok misterius dari Gunung Kawi yang datang mengingatkan tentang janji yang telah dibuatnya. Waktunya hampir tiba, kata sosok itu dengan suara yang menggema. Ketakutan mulai merasuki jiwa Pak Wiradana. Ia mencoba mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian tersebut, namun semua usahanya sia-sia. Setiap kali ia mencoba melarikan diri dari takdir, mimpi-mimpi itu semakin nyata dan menakutkan. Ketika hari ulang tahun Arya semakin dekat, Pak Wiradana akhirnya menceritakan segalanya kepada istri dan anaknya. Tangis dan rasa marah bercampur aduk dalam keluarga tersebut. Arya, yang merasa hidupnya direnggut sebelum sempat dimulai, mencoba menerima kenyataan pahit ini dengan keberanian yang tak terduga. Pada malam ulang tahun Arya yang ke-19, keluarga Wiradana melakukan perjalanan ke Gunung Kawi. Di sana, mereka menemui sosok gaib yang pernah membuat perjanjian dengan Pak Wiradana. Dengan hati yang berat dan air mata yang tak terbendung, Arya melangkah maju. Di hadapan kekuatan gaib Gunung Kawi, Arya menawarkan dirinya sebagai pemenuhan janji ayahnya. Namun, sosok itu ternyata memiliki niat yang lebih jahat. Bukan hanya nyawa Arya yang diinginkan, tetapi juga nyawa seluruh keluarga Wiradana sebagai hukuman atas upaya mereka melarikan diri dari perjanjian tersebut. Dalam sekejap, gemuruh terdengar di seluruh gunung, dan keluarga Wiradana pun lenyap tanpa jejak, meninggalkan desa mereka dalam keheningan yang abadi. Legenda tentang mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan kekuatan gaib Gunung Kawi. Kisah ini adalah pengingat akan konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam keputusasaan, dan betapa setiap janji yang dibuat dengan kekuatan gelap akan menuntut bayarannya dengan cara yang paling tragis. Desa itu tetap diam, menyimpan rahasia kelam tentang keluarga Wiradana, sementara Gunung Kawi terus berdiri sebagai saksi bisu dari janji yang tak terhindarkan. Kisah keluarga Wiradana di desa kecil di Jawa Timur adalah cerminan dari keputusasaan dan konsekuensi yang menyertainya. Didorong oleh kemiskinan dan tekanan hidup, Pak Wiradana mengambil langkah drastis dengan melakukan pesugihan di Gunung Kawi, berharap mendapatkan kemakmuran bagi keluarganya. Namun, setiap kekayaan memiliki harga yang harus dibayar, dan janji gelap yang dibuatnya menuntut korban yang tak terduga. 15 tahun berlalu, kekayaan dan kemakmuran datang menghampiri keluarga Wiradana, namun bayang-bayang janji yang dibuat di Gunung Kawi terus menghantui mereka. Arya, anak sulung yang penuh harapan dan mimpi, menjadi pusat dari janji tersebut. Ketika waktu penagihan tiba,
keluarga Wiradana berhadapan dengan kenyataan pahit yang tidak dapat dihindari. Dengan hati yang berat dan air mata yang tak terbendung, mereka kembali ke Gunung Kawi, menghadapi sosok gaib yang menuntut lebih dari yang dijanjikan. Dalam sekejap, keluarga Wiradana lenyap, meninggalkan desa dalam keheningan yang abadi. Legenda mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan kekuatan gelap Gunung Kawi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keputusasaan dapat membawa seseorang pada keputusan yang tragis, dan setiap perjanjian dengan kekuatan gelap akan menuntut bayarannya dengan cara yang paling menyakitkan. Desa kecil itu tetap diam, menyimpan rahasia kelam tentang keluarga Wiradana. Sementara Gunung Kawi terus berdiri sebagai saksi bisu dari janji yang tak terhindarkan. Kesimpulan ini menekankan pesan moral dari cerita tersebut, mengingatkan penonton tentang konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam keputusasaan dan bahaya berurusan dengan kekuatan gelap.